dari Pak Iwan sebagai penggiat lingkungan, pengamat gitu ya. Mungkin nggak sih Pak ada semacam insentif gitu ya untuk dunia industri yang kemudian peduli sama lingkungan? Kalau peraturannya itu belum sampai sejauh itu sebenarnya. Tapi ya kalau bicara insentif itu di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu ada pasal yang menyebutkan bahwa apabila ada satu masyarakat yang mengelola sampah dengan baik, itu peraturannya itu mendapatkan insentif. Sebenarnya itu ada klausul insentifnya, tapi tidak pernah terjadi. Dimanapun di Indonesia nggak pernah terjadi kasih insentif dari pemerintah. Apresiasi atas inisiatif orang itu nggak ada. Ya kayak gue kebayang kayak Mbak Nia gitu ya, di dunia interior atau di dunia katakanlah kita bahas interior dulu ya. Dunia interior berarti kan Mbak Nia membuat interior, let's say kantor gitu ya, atau rumah gitu ya, mau renovasi segala macam. Terus Mbak Nia bisa membuktikan bahwa rumah A ini saya menggunakan 70% bahan reka ulang, daur ulang misalnya gitu kan. Report ke pemerintah, dia dapat insentif gitu kan. Iya benar. Kalau di DKI itu ada namanya peraturan gubernur tentang bangunan gedung hijau. Pernah dengar nggak? Iya. Ya. Nah, itu mengikuti. Jadi warna hijau, catnya semua. Kayak rumah tumbuh itu kan yang bukan. Sebenarnya dia mengikuti sertifikasi dari Green Building Council I Indonesia. see. Jadi rumah itu yang kita bangun tadi yang unsur-unsur penggunaan cahaya, listrik, ya kan, multifungsi, pengelolaan sampahnya, pengelolaan airnya itu harus mengikuti kaidah-kaidah yang mereka buat. Nah, kalau itu dipenuhi, maka ini bisa disertifikasi. Rumah ini mengikuti bangunan gedung hijau. Sertifikasi aja. Disertifikasi baik itu bangunan yang sudah existing atau yang sudah baru dibangun. Gitu. Itu apakah ada insentifnya saya lupa persisnya. Tapi saya nggak pernah baca kayaknya. Karena saya pikir memang udah saatnya pemerintah campur tangan sih. Harus. Tangan tuh dalam arti begini ya. Kalau pelaku industri kayak Mbak Nia atau kita semua gitu ya, kalau merasa bahwa kita masih butuh duitnya nih, kita tuh masih butuh marginnya nih gitu. Kalau kita seperti ini lebih mahal segala macam, butuh usaha. Ya bukannya pesimis ya, cuman kita daripada kita kemudian berharap kemudian tidak mendapat apa-apa, kita bergerak aja lah. Kita sendiri sebagai pelaku industri ini memang harus mengawali lah, menginisiasi. We do what we can do. What can do gitu loh. Jadi kalau hanya menunggu aja, takutnya kita terjebak di itu tadi, hanya menunggu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. What we can do, saya sebagai pemilik PH seperti apa, Pak Iwan sebagai artis seperti apa, Mbak Nia tuh jadi punya PT gitu ya Mbak? Iya, ada usaha sendiri gitu. Usaha sendiri. Ada timnya. Oh, timnya gitu. Bang partner. Itu memang di bidang apa usahanya tingginya? Kayak konsultan, kontraktor gitu, design and build. Oh gitu, dari mulai bangun rumahnya juga, interiornya juga gitu. Dari legalitasnya, dari desain, terus ngebangun, segala macam kita semua ada timnya. Ada timnya ada gitu. Partner aku ada timnya juga. Iya. Artinya sebagai pelaku industri langsung gitu ya. Benar-benar orang seperti Mbak Nia ini kita butuhkan. Industri-industri yang memang bergerak di bidang hilir. Tinggal ya kita berharap aja di Mbak Nia mau meneruskan visi-visi kita ini nih. Nah, kalau Mbak Nia sendiri punya visi apa Mbak? Visi istilahnya dari Mbak Nia dengan teman-teman kocok-kocok di kontraktor konsultan ini, visi ke arah lingkungannya ada seperti apa Mbak kira-kira Mbak? Mungkin pertama yang aku pikirin dari tadi tuh mungkin aku bisa mulai ngasih tahu dulu ke klien nih, suggest dulu material ini tuh ada gitu kan. Paling aku yakin ini belum banyak ke klien nih. Aku yakin sekali karena klien tuh selalu orientasinya material-material yang basic, yang marmer, granit, keramik, ya udah yang demikian gitu. Dan aku pun akan suggest yang itu, marmer yang tipe A, tipe B, tipe C dan lain-lain. Cuman aku perlu nih, pertama aku masukin dulu nih knowledge tentang ini gitu ke klien-klien satu. Atau mungkin kedua, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Ari tuh, bagus juga misalnya dari kita suggest dengan sekaligus nyumbang, istilahnya kayak nyumbang ya, kayak berpartisipasi salah sama materialnya kita kasih dengan harganya nggak full, misalnya kayak kita mau ini misalnya ini harganya 5.000, kita kasih ke dia 4.000, 1.000-nya dari kita, misalnya gitu kan. Cuman ibu pakai ini ya gitu, jangan pakai yang lain gitu. Atau aku juga kepikiran sih misalnya untuk klien-klien aku yang bukan rumah ya, misalnya kayak punya kafe atau klinik kecantikan
stiker atau apa, kita bisa barter dengan ibu pakai ini, nanti kita bisa bantu promote bisnisnya mereka juga, tapi dengan win-win solution kayak gitu. Di branding lewat media sosial kan. Karena ini gue kebayang gitu ya, kalau Mbak Nia misalnya mempromosikan usaha Mbak Nia itu dengan menambah embel-embel kontraktor peduli lingkungan misalnya gitu kan, atau konsultan peduli lingkungan. Oh iya, good juga sih. Kalau dalam bayangan gue tuh malah menaikkan brandnya, value-nya menambah gitu loh. Image-nya company-nya. Iya, siapa tahu memang sudah banyak orang-orang di sana yang sudah mulai peduli lingkungan, mau pengen tahu juga nih seberapa peduli Mbak Nia nih dalam konteks seperti apa. Betul. Seperti apa bentuk realisasinya? Peduli lingkungannya, apakah dari desainnya, apakah dari materialnya, apakah dari apa, kita nggak tahu kan. Tapi bentuk dia men-branding aja gitu. Kami adalah perusahaan konstruksi ramah lingkungan. Wah, seperti apa ya gitu. Bener. Good juga sih, bisa menambah value. Ya, menambah value. Jadi klien itu datang bukan hanya sekedar dia kemudian membangun rumah, tapi dia pun bisa minimal dia punya perasaan bahwa wah, kalau gue bersama Mbak Nia ini, gue juga punya sumbangsi nih pada alam gitu loh, karena gue bisa secara tidak langsung. Jadi mungkin dia juga begitu ditawari konsep oleh Mbak Nia, dia lebih tertarik gitu loh. Bener juga, ya, good idea sih, benar. Artinya wah, ini menarik nih, Mbak Nia tetap punya visi-visi yang sesuai dengan saya punya ini, saya punya keinginan gitu misalnya gitu kan. Atau mungkin mereka jadi punya rasa kayak, oh gue ada andil nih. Ada andil itu secara nggak langsung, walaupun tadinya mereka nggak kepikiran. Misalnya, good sih tuh idea. Iya, karena sebetulnya kadang-kadang yang dibutuhkan dari orang-orang itu adalah bagaimana kita bisa membuat mereka memiliki jasa. Sekecil mungkin pun nggak apa-apa, tapi mereka punya jasa gitu. Mereka merasa sudah memiliki andil terhadap lingkungan gitu ya. Sekarang ini orang lagi berlomba-lomba untuk memiliki andil. Either misalnya dalam sisi kesehatan, pendidikan, lingkungan gitu ya. Nah, kadang-kadang tidak ada medianya. Misalnya nih, saya mau menyelamatkan lingkungan, tapi kemana ya gitu? Gimana ya? Gimana caranya? Gue pakai tumbler udah gue nggak mungkin ada pohon gitu misalnya gitu. Gue nggak punya lahan, tapi ternyata dengan dia merenovasi rumahnya atau membangun rumahnya dengan ramah lingkungan, dia udah punya kontribusi sebetulnya. Nah, kita berharap dari pasar itu nanti Mbak Dia juga bisa punya. Betul, pasarnya beda ya. Dari sisi saya, ini kan teman-teman yang membuat material-material daur ulang ini kebanyakan dia masih startup ya. Jadi dia juga membutuhkan akses untuk masuk ke pengembang kah, ke arsitek, desain interior kah, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kita membantu mempromosikan produk mereka, itu kan akan juga membantu mereka. Oh, ada yang bantu loh teman-teman kita nih, gitu kan. Otomatis kan mereka termotivasi memproduksi lebih banyak lagi. Nah gitu. Betul sih. Dan jadi nanti saya bisa bantu ke Mbak Nia, listnya apa aja sih material-material sudah ada hari ini dan sudah dijual ke pasaran gitu kan. Nah, jadi ntar kalau kita bikin company profile-nya di tempatnya Mbak Nia itu udah ada tuh. Oh, material ini pilihannya ini, kayu tuh pilihannya alternatifnya ini, ya kan, terus alternatifnya ini. Itu maksudnya. Iya kan? Bisa beli gitu ya? Bisa. Iya, jadi menarik juga itu ya. Malah jadi ibaratnya ada lahan baru nih buat nyemplungin ini gitu kan. Benar. Selama ini kita mentok loh. Iya. Kasihan kita bantu. Kemana ya cara bantu gimana kan Wiwi? Dan ini kan material kan ya kita pakai banget. Gitu. Tapi ini mengacu atau berkaca sama partner kita juga. Kalau saya nggak salah dengar itu kan juga kan menjual barang-barang yang memang hasil recycle atau reuse itu ya. Begitu kita lihat pricingnya tidak terlalu murah sih Mbak. Tidak terlalu murah. Bukan hasilnya itu kayak misalnya plat makan, pampers dan lain-lain. Artinya secara harga pun sebetulnya dia tidak semurah yang dibayangkan, tapi orang beli. Kenapa? Karena memang ada orang sudah punya mindset. Sudah punya mindset. Memang pengen benda-benda seperti itu. Seperti itu. Yang daur ulang tadi. Ya tadi misalnya reuse lah. Iya, reuse. Dia punya kemasan makanan itu. Iya, itu dari kain, dari bekas kopi segala macam itu kan. Tirai, iya. Jadi mereka itu misalnya bikin produk box bekal anak tapi dari bekas bungkus kopi misalnya gitu. Ternyata yang beli ada meskipun harganya mahal, tapi karena ternyata banyak orang-orang peduli juga. No matter how expensive they are gitu ya, mau seberapa mahal pun, gue sudah punya sumbangsi nih. Membeli sesuatu bukan dari bahan yang tidak bisa didaur ulang. Membeli sesuatu yang sudah ramah lingkungan.
mendaur ulang sampah gitu. Nah, artinya kalau Demi Bumi bisa melakukan itu, seharusnya juga industri-industri lain bisa kemudian mengkampanye bahwa meskipun agak lebih mahal, tapi kan lu punya kontribusi nih sama alam, lu punya kontribusi sama lingkungan, lu punya kontribusi sama ini gitu ya. Tidak selamanya barang bekas itu kemudian menjadi murah. Iya betul. Tapi memang mahal, tapi meningkatkan value tadi, value. Atau mungkin dijual mahal aja sekalian. Jadi orang belinya pride. Pride, yes. Kayak contoh ya, aku tuh pernah dengar, ini bukan soal ini sih, beda kasus, cuman gini. Ada orang-orang bilang ada orang yang dia tuh kalau treatment muka misalnya, dia kalau nggak treatment murah malah nggak mau. Iya. Padahal sama, yang dikerjain sama, obatnya sama, tapi dia lebih trust ketika dia mahal. Padahal sama semua, kayak yang murah pun bagus nih misalnya, yang 90.000 sama yang 900.000 sama, obatnya semua sama, kliniknya sama, tapi dia lebih percaya bayar yang ini. Oh iya. Jual mahal aja sekarang. Itu gue banget tuh. Iya. Gue nggak bisa yang murah-murah. Gitu, banyak iya. Nah, ini juga salah satu produk yang sudah ada di pasaran. Ini beda ya, ini bukan recycle, ini bukan daur reuse ya. Inilah bahan-bahan dari betul-betul alami. Ya, kalau ini gelas ini dari jagung. Jagung lo lihat nih guys, ini bukan dari plastik loh ini. Ini jagung. Nih, bisa begini. Ini jagung. Oke. Ini dari jagung. Iya. Ini limbah tebu. Ini dari tebu nih. Ini kalau teman-teman gigit nih manis nih. Iya kan? Enggak. Ini Oh, iya kan tebu. Keren banget loh ini. Ini tuh sebenarnya yang harus ditumbuhkan di kita tuh ingin kontribusinya. Ketika udah punya ingin, mau produknya apapun, dia mau ada sumbangsi. Iya, itu dia sumbangsi tadi kita harus kepenkan itu sumbangsinya. Ini dari apa? Itu sebenarnya nama bahan itu PLA, polylactic acid atau asam polilaktat. Tapi domainnya dia jagung. Oh, itu jagung sama kayak gini. Kalau ini murni, kalau itu PLA. Ini udah diolah, ibaratnya jagungnya udah diolah. Ya. Tapi ramah lingkungan. Ya. Ini juga 1 tahun ya. Terurai dalam waktu 1 tahun. Ini juga. Ya. Wow. Meskipun kayak plastik ya. Iya, kayak plastik sekali gitu, sangat plastik. Wow. Ya, termasuk nih sedotannya sama juga jagung. Jadi corn cup, corn straw, ya kan. Dan ini dijual lebih mahal ya dari straw pada umumnya. Ya, pasti. Kayak plastik ini juga tapi gitu. tadi seperti yang orang itu tadi. Itu tadi mahal. Justru dengan dia beli yang mahal, dia punya price. Daripada gue beli kantong plastik resek 500 perak, mendingan gue beli kantong jagung mencemari menjadi mikroplastik. Jagung. Misalnya beli ini 1.000. Ini 1.500. Tapi udah menyelamatkan lingkungan gitu kan. Terus kemudian udah berkontribusi terhadap alam. Sampah juga berarti kan limbah jagung udah hilang. Iya. Keren lah. Yang pakai sistem ini udah pasti keren orang-orangnya. Jadi kalau full package-nya udah bangunannya pakai material daur ulang, terus kemasan yang dia pakai juga yang ramah lingkungan. Iya. Nah, kalau gua kan yang tidak kalau gua kan lebih ini ngoleksi barang bekas. Buat teman-teman yang udah nggak kepake jamnya, nggak kepake handphonenya, kirim saya aja lah. Emasnya juga boleh. Iya, boleh. Serius lagi, saya pakai lagi tuh. Bisa lihat nanti di podcast selanjutnya. Iya. Ini sebetulnya bisa. Nah itu ya tadi teknologinya itu udah ada, ininya barangnya udah ada. Makanya kita nih tinggal mau atau tidak. Meningkatkan minat, awareness sama orang mau. Awareness sama interestnya orang-orang tuh gimana caranya benar. Jadi abis selesai kita ngobrol sekarang, Mbak Nis siap ya untuk menjadi istilahnya agen untuk kemudian mengkampanye influencer. Kali bisa aku masukin konten-konten juga. Iya bisa, boleh iya. Kayak aku selipin, bisa siap lah dengan senang hati. Iya karena ini memang harus disuarakan oleh banyak orang gitu ya, banyak orang, banyak kalangan, apalagi Mbak Nin termasuk generasi milenial berarti ya, milenial apa? Gen Z bukan? Gen Z. Di tengah 94. Masih milenial ya berarti. Masih milenial, benar-benar. 94 tuh lahirnya 94. Oh beda jauh, beda dikit sama gue. Iya. Dia lahir nggak lulus. Beda tipis. Gue beda cucu. Mbak Dia, ini ada kartu. Silakan pilih salah satu nanti dibaca. Nanti dijawab. Coba dibaca. Menanam atau memanen?
Ya. Aku pilih. Ya pilih mana yang sesuai dengan passionnya Mbak Nia. Kalau menanam kan dia harus effortnya, dia pilih benihnya, mau ditanamnya di mana, cara nanamnya seperti apa. Kalau panen, bodo amat tanamnya, yang penting gue panen, dapat hasil. Kayaknya aku lebih nanam deh. Wih, keren. Lebih nanam deh. Keren. Lebih suka aku prosesnya gitu. Yeay, petani main di dong. Ya, ya. Karena manen tuh pasti terjadi manen, tapi yang penting nanam dulu, seru nih. Tanam dulu. Good. Menanam kebaikan lah. Tanam Ya. Ya, lagi. Oke. Seru sekali nih bikin sendiri. Iya lah. Ditumpuk atau diolah? Terkait sama sampah. Aku diolah sih. Diolah. Lebih ke diolah. Oke, alasannya. Seru aja explore. Jadi apa ya? Bisa jadi apa ya? Materialnya jadi apa ya? Gitu. Ya benar. Jadi nggak cuma ditumpuk, udah sampah ditumpuk, Iya, tapi iya. kayak mikirin apa ada di situ, ada brainstorming, Ini ada apa? Kayak Mbak Masa Nih. ditumpuk-tumpuk dong nih. Ini kan dari korek Ini api ya. tumpuk. Dia baru ditumpuk, Iya. saya olah menjadi Ya. pajangan. Wah, jadi artwork. jadi Jadi artwork nih. Iya benar. Ini benar. Bang Ari mau jual 1 juta, 2 juta juga Iya, terserah. iya, terserah. Artwork. Saya tambah lukisan nanti. Iya. Kalau teman-teman yang mau beli kalau udah jadi terus saya jual. Artwork. Ini masih on proses. One more, oke. Hiking atau diving? Diving sih kalau. Oh. Yes. Udah, Keren, keren. Wah, kenapa diving? lebih suka aja air. Air ya. Nah, aku lebih suka air daripada yang hiking kan gunung kan. Iya, betul. Kayak aku Iya, iya. hiking baru berapa langkah udah menyerah deh. harus ada yang kudanya atau apa gitu, nggak bisa. Enakan aku lebih suka diving. Diving ya. Keren di mana diving? Pernah di Anyer, udah lama sih aku juga nggak diving. Iya, iya. Anak gue nih lagi gue suruh untuk gue akan ajak untuk dia diving. Tapi baru tahun depan. Karena minimal 13 tahun dia Oh, iya? baru boleh belajar. Mau di? Di Senayan. Oh di Senayan. Belajarnya. Dia mau tak ikutin kan, dia sekarang udah suka snorkeling segala macam, tinggal divingnya nih. Saya sih udah dapat lah insight dari Banyak Mbak ya. Nia ya. Artinya dengan dunia kerjanya dia sebagai kontraktor konsultan di istilahnya desainer perumahan dan lain-lain gitu ya. Memang ada peluang untuk Mbak Nia berbuat sesuatu. Betul. Ya kan? Artinya ada peluang, harapan kami adalah nanti Mbak Nia juga selepas ngobrol-ngobrol ini mungkin sudah mulai ada insight, oh gue mesti begini, gue mesti begitu. Di dunia yang Mbak Nia pahami sekarang ya. Kita nggak berharap kemudian Mbak Nia jauh beyond ke dunia yang lain gitu. Ya, nggak perlu. Nggak Di perlu sini aja dan dipraktis ya, Mbak Nia sehari-hari seperti apa. Nah kita memang sengaja di acara menghimbau hijau ini kita ingin menghimbau banyak orang untuk kembali ke hijau lah ya, kembali ke hijau. Dengan cara tadi dimulai dari orang-orang yang memang nantinya itu akan ada di hilirnya. Orang yang memang punya potensi untuk melakukan sesuatu. Dan kita pengen juga dari semua kalangan yang masih muda, kalangan yang udah tua. Bahkan nanti kita akan coba undang anak gue Wow, seru. yang which is sudah punya NGO lingkungan. Oke. Namanya Ensko. Kita tuh pengen tahu apa isi di balik kepalanya Mbak Nia gitu loh. Oke. Dari sisi pelaku industri dan juga sisi anak muda gitu loh. Ternyata cukup menyenangkan ya. Kita punya harapan. Ya, lah. seru. Ya, Ada bidang baru lah, ada lahan Ya, baru. dan kita punya harapan bahwa masih ada orang-orang seperti Mbak Nia. Harapannya tidak hanya Mbak Nia nih, ada teman-teman juga di sana yang punya industri apa aja, usaha apa aja. Coba gali 1 atau 2 atau 3 sisi yang bisa kemudian dikaitkan dengan lingkungan. Iya. Ya kan? Tidak harus kemudian teman-teman misalnya usahanya apa kuliner, apa yang bisa dilakukan, tapi ya nggak apa-apa, tapi bahwa misalnya menggunakan ini gitu kan atau apapun, ada kalanya berkorban memang. Betul. Artinya berkorban itu Harus mungkin ada, tapi iya, marginnya berkurang segala macam, tapi pasti. pikirkan kontribusinya buat anak cucu kita. Iya. Atau kayak pengrajin sofa juga bisa mulai Iya. mengedukasi pembelinya kan. Pembeli, Kalau aku iya. kan desainer ibaratnya. Kalau Iya. pengrajinnya langsung kan mereka lebih bisa bikin contohnya. Bikin contohnya. Modelnya bisa dibikin Iya, tuh iya, kayak iya. gimana. Jadi sebetulnya kalau menurut saya semua industri bisa Iya. diaplikasikan, tinggal mencari celahnya itu tadi. Iya. Ya kan? Betul. Betul nggak? So, Betul banget. hari ini kita beruntung bisa ketemu Mbak Nia yang sudah datang jauh-jauh ke studio Thank kita you. ini. Udah Dari diundang. terima kasih. Kita yang kasih Sama-sama. ya. Juga Terima makasih. kasih Bang. Tapi kita pun tadi nggak ngundang sebetulnya. Coincidence dong. Iya, coincident. Agak sahabat serabut. Iya. Nah, jadi gitu ya teman-teman yang di luar sana. Harapan kita itu tidak hanya Mbak Nia nih. Teman-teman yang punya industri pun, apa aja industrinya, mau industri kuliner, industri fabrikasi, industri teknologi gitu ya, bisa Konstruksi. punya peranan, bisa punya kontribusi sebenarnya lingkungan. Tinggal klik-klik aja sebetulnya sih. Iya, iya. Dan kalaupun harus berkorban tadi Pak, berkorban pasti ada, Pasti. harus berkorban. Harus. Harus berkorban, tapi ya sekarang teman-teman
Masa mau ngambil keuntungan terus sih dari dunia kita ini dari gitu. alam juga. Alam juga, kita harus memberi juga loh. Kita harus memberi Iya, juga. iya. Anggaplah CSR kita lah. Sekecil apapun itu kita udah melakukan CSR ke bumi kita ini yang kita cintai ini ya. Buat anak cucu kita ya kan. Betul. Dan Dan tagline-nya gini, kita jaga bumi, maka bumi akan jaga kita. ya. Keren ya. Keren ya. So, menghimbau hijau kali ini kita tutup dan terima kasih banyak nih buat Mbak Nia yang luar biasa sudah bisa sharing. Terima kasih udah Dan kita mendapatkan insight banyak banget dari generasi yang jauh lebih muda dari kita. Dan kita berharap banyak orang-orang seperti Mbak Nia di luaran sana ya. Iya. So, thank you banget Mbak Nia. Thank you juga. Semoga sukses usahanya. Amin. Semoga juga Sukses lancar. terus Amin. punya visi-visi menyelamatkan lingkungan. Amin. Oke. Ini bagian dari tanggung jawab kita. Siap. Siap. Thank you semuanya. Thank you. See you di episode berikutnya.